بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, telah banyak pemahaman yang diberikan kepada saudara, seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini, khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menciptakan manusia memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan penyembahan atau tujuan ibadah, dan yang kedua adalah untuk mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah di bumi ini. Dua tujuan ini setiap manusia telah menyatakan sanggup kepada Allah sebelum manusia dimasukkan ke rahim ibu. Setiap manusia dipanggil untuk menghadap kepada Allah, ditanya tentang ini, dan setiap manusia menyatakan sanggup untuk menjadikan hidupnya sebagai tujuan ibadah atau tujuan penyembahan, dan setiap manusia menyatakan sanggup untuk mewujudkan kemuliaan-kemuliaan Allah dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku, perhatikanlah kehidupan saudara. Apakah dua janji ini telah benar-benar wujud dalam kehidupan kita? Jangan seperti kebanyakan manusia yang terus beralasan, yang alasan itu membawa dirinya jauh dari janjinya kepada Allah. Banyak manusia terus mempertahankan perilaku-perilakunya dalam menodai keimanannya kepada Allah dengan memperbanyak alasan. Dan ada lagi golongan yang untuk membenarkan perilakunya, dia terus memberikan alasan-alasan meskipun perilakunya itu membawa dirinya jauh dari kemuliaan-kemuliaan Allah. Saudaraku, jika saudara mempelajari sejarah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara akan mendapatkan pemahaman bahwa Rasulullah itu sedang memperjuangkan wujudnya dua janji manusia kepada Allah untuk memastikan semua manusia yang berada di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepati janjinya kepada Allah atas dua tujuan utama yang sudah ditetapkan. Saudaraku, pelajarilah apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah tujuan penyembahan, dari banyak Tuhan menjadi satu Tuhan. Dan Rasulullah di dalam memperjuangkan ini banyak pengorbanan yang dilakukan, dan juga termasuk para sahabat-sahabat beliau yang ikut bersamanya. Yang kedua, saudaraku, temukan sabda Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus kepadamu hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
dalam sabda Rasulullah ini ada kalimat hanya untuk yang menandakan seolah-olah tidak ada lagi yang lebih utama daripada menyempurnakan kemuliaan akhlak. Saudaraku, kami telah memberikan banyak pemahaman kepada saudara dan kami sadar bahwa pemahaman yang kami berikan itu belum bisa sampai kepada seluruh umat Rasulullah. Sehingga saudaraku, kami akan terus memperjuangkan, menyampaikan dan menyampaikan kembali kepada saudara supaya pesan ini pada akhirnya sampai kepada seluruh hamba-hamba Allah yang ada di bumi ini, khususnya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, renungkan dan perjuangkan lagi. Pastikan janji yang pertama itu wujud melalui satu kemuliaan yang ada di dalam diri saudara, di dalam hati melekat bersama jiwa, yaitu yang disebut dengan kemurnian iman. Sebab kemuliaan manusia bergantung terhadap keimanan yang dimilikinya kepada Allah. Pada saat saudaraku keimanan itu ternoda, apalagi hingga rusak, maka sesungguhnya tujuan yang pertama itu tidak akan wujud. Karena bagi seseorang yang menodai keimanannya apalagi merusaknya, maka tidak ada ibadah baginya. Bahkan bagi Allah seluruh ibadahnya adalah kekejian bagi Allah. Saudaraku, untuk mewujudkan janji kita yang kedua kepada Allah, di dalam hati kita harus ada satu kemuliaan, yaitu kesanggupan memaafkan. Memaafkan itu saudaraku adalah kemuliaan Allah yang paling mudah untuk diwujudkan. Tidak perlu ikhlas, tidak memerlukan syarat apapun, asalkan saudara menghadap kepada Allah lalu mengatakan, ya Allah, aku memaafkannya. Begitu saudara mengatakan demikian, maka kesalahan mereka kepada saudara sudah bisa diselesaikan. Saudaraku, pastikan sifat memaafkan ini wujud, karena orang yang masih ada dendam di dalam hatinya, ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah, dan seluruh dosa-dosa yang dilakukannya tidak akan diampuni oleh Allah. Karena memaafkan orang yang bersalah itu dijadikan syarat bagi Allah untuk memaafkan hamba-hambanya yang bersalah. Berikutnya saudaraku, orang yang memiliki sifat dendam, yang tidak mau memaafkan saudaranya, tidak akan masuk surganya Allah. Mana mungkin orang yang di dalam hatinya masih ada najis bisa masuk ke dalam surganya Allah. Surganya Allah itu adalah tempat yang suci, tempat yang mulia. Mana mungkin orang yang masih ada dendam di dalam hatinya bisa memasukinya. Saudaraku, jangan tertipu. Ini adalah jalan yang mudah, asalkan di dalam diri saudara ada kesanggupan memurnikan iman dan ada kesanggupan memaafkan, maka janji saudara kepada Allah dijamin oleh Allah. Bahkan Rasulullah bersumpah, asalkan di dalam diri saudara ada dua kemuliaan ini, maka dua janji saudara kepada Allah akan wujud sebagai rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Saudaraku, berjuanglah saudara hingga Allah memberikan rahmat kepada saudara. Berikrarlah bahwa saudara akan menjalankan hidup ini dengan kemurnian iman, dan berikrarlah saudara di hadapan Allah bahwa saudara akan memaafkan setiap orang yang bersalah kepada saudara. Rahmat Allah yang tertinggi,
dianugerahkan kepada kita semua. Salam dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan salam dari kami, Ahmad Syahid Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.